Indonesia diinjak-injak kemerdekaannya selama 80 tahun Indonesia merdeka, ya. Donald Trump mengancam bagi negara yang tidak mematuhi atau pengen mundur bakal dikenakan tarif lebih tinggi lagi. Sikap Indonesia gimana? Padahal kan yang bermasalah MA dan dia. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini kita lagi melakukan diskusi-diskusi, termasuk juga. Sebentar Mas, diperjelas lebih jelas lagi. Diskusinya soal apa? Diskusi terkait dengan tadi konfirmasi. Kalau kita udah melakukan kerjasama kan nggak mungkin dong kita dapat tarif yang jauh lebih besar. Itu kan secara logik gak nyambung kalau misalkan kita udah punya SEPA atau punya kerjasama Bu, FTA Pak, terus kita dapatnya justru lebih gede kan sangat tidak nyambung. Bahkan kalau misalkan kita kena tarif di atas MFN aja tuh kita bisa melakukan pengajuan ke gugatan ke WTO. Ini kita udah bekerja sama lalu malah lebih rendah. Tapi yang mau saya sampaikan juga bahwa tadi kalau misalkan kita lihat saat ini ya Bu ya, kan kita nggak pernah ada sejarahnya banjir impor dari US. Yang ada saat ini biasanya yang jadi kalau kita lihat ya di beberapa tahun terakhir yang ada banjir impor baja dari China. Banjir impor tekstil dari China. Kalau kita lihat sebenarnya justru malah antara US atau Amerika Serikat dengan Indonesia produknya itu sebenarnya tidak saling berkompetisi. Sebenarnya saling melengkapi. Kalau kita lihat lagi contoh, kita biasa mengirimkan produksi dari industri padat karya, alas kaki, tadi saya sudah sebutkan data-data yang tadi saya sampaikan. Lalu juga kita kirim CPO kita, kelapa sawit kita, minyak kelapa sawit kita. Lalu kita juga beberapa kali mengirimkan juga furnitur kita. Sebaliknya dari US mengirimkan produk-produk high tech. Mereka juga mengekspor kita khususnya untuk gandum, di mana gandum itu jadi salah satu bahan baku produksi mie instan kita yang saat ini juga tentunya ketika kita mendapatkan gandum yang jauh lebih murah akan lebih baik untuk industri makanan. Tapi jangan lupakan ada komitmen Indonesia untuk melakukan pembelian dan investasi 33 miliar dolar Amerika Serikat loh Mas. Sementara Amerika Serikat nggak ada kewajiban itu. Nanti dijawab ke situ, saya masih ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, melihat apa yang disampaikan tadi, Amerika Serikat, Donald Trump kali ini bahkan mengancam lagi, kalau Anda nggak ikut saya, intinya gitu ya kalau disederhanakan, Anda nggak ikut saya ancam Anda lagi, kenakan tarif lebih tinggi lagi. Oke. Sikap Indonesia harusnya gimana? Langsung katakan menolak. Langsung menolak? Ya. Kalau nggak nolak artinya apa tuh Pak? Ini ya, saya sebagai student of international relations, itu pelajaran pertama itu adalah bahwa yang namanya perjanjian dagang. Ya perjanjian dagang, nggak ada kaitannya dengan geopolitik, geostrategis ya. Dan kalau Bapak tadi Pak Pahala bicara bahwa misalnya bahwa ini bicara juga mengenai macam-macam lah ya. Sekarang saya tanya ya, tahukah Anda di dalam perjanjian itu ada pasal mengenai labor ya? Dan di situ mengatakan itu suatu pelajaran dasar yang saya dapat dalam mata kuliah international economy, itu bahwa Amerika Serikat meminta supaya Indonesia menyamakan kekuatan labor di negaranya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu yang namanya labor itu harus mendapatkan suatu upah yang almost setara ya, dan kemudian dia punya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul ya. Dan ini adalah pelajaran pertama dalam hubungan ekonomi internasional ya. Bagaimana persoalan labor ini digunakan negara maju untuk menghancurkan kekuatan ekonomi negara berkembang. Kedua ya, kalau dikatakan bahwa misalnya ini timpang, buat saya bukan timpang. Indonesia diinjak-injak kemerdekaannya selama 80 tahun Indonesia merdeka ya. Apa aja? Saya beri contoh misalnya, kalau Anda mau membangun suatu yang namanya kekuatan telekomunikasi, itu harus dapat persetujuan dari Amerika Serikat. Saya beri contoh ya, kita tahu Amerika misalnya melarang negara Eropa ataupun Australia menggunakan satu produk dari Cina ya, karena ini akan terkait bla 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 bla. Nah kalau kemudian kita ingin membangun suatu jaringan telekomunikasi itu sama ya. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, kalau misalnya Amerika itu punya suatu kebijakan yang melarang suatu ekspor semikonduktor ya kepada, memang dia tidak menyebutkan nama, tapi dia bilang the third party.
the third party sebenarnya itu Cina juga ya. Misalnya kalau ingin membangun jaringan telekomunikasi itu juga harus tanya sama Amerika, boleh nggak gitu. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi ya, tadi soal yang tadi Anda bilang, misalnya Anda bilang kita kalah ya. Kita bukan kalah, diinjek-injek, kita memang benar-benar nggak punya kemerdekaan. 280 juta orang Indonesia tidak lagi memiliki suatu kemerdekaan apa yang disebut dalam, kalau saya dulu masih di Lemhanas disebut Ipolexosbud Hankam. Nggak punya lagi. Kenapa nggak punya lagi? Karena semuanya ditentukan. Misalnya Anda mau berteman sama siapa, kalau dianggap itu teman Anda itu bukan masuk dalam daftar list Amerika yang dianggap sekawan, itu dilarang ya. Dan kemudian kalau Anda masuk nanti, kalau kita masih bicara dengan apakah kita mau aktif di BRICS atau tidak, Anda tahu salah satu pasal yang terkait dengan BRICS itu, makanya kenapa negara-negara itu takut bicara soal itu, karena ini juga akan menjadi suatu hal yang juga digunakan oleh Amerika untuk meningkatkan misalnya tarif dan sebagainya. Kalau kita memang benar-benar mitra, most favored nation tadi yang Anda katakan itu, harusnya Amerika juga menggunakan apa yang digunakan oleh negara-negara yang masuk dalam kategori most favored nation. Berapa persen? 5-6%, bukan 10% atau 19%. Itu omong kosong. Makanya kenapa beberapa negara mengatakan kalau memang kita itu benar mitra dagang, harusnya lo ngasihnya 5-6% dong. Jangan kemudian 19%. Dan 19% itu hanya berkurang 13% dari 32%. Tapi Anda tahu bukan cuma angka 33 miliar US dollar kewajiban Indonesia untuk beli barang dari Amerika. Tapi juga kemerdekaan politik kita hilang, kemerdekaan ekonomi, pertahanan, keamanan juga hilang. Jadi benar-benar kita ini benar-benar diinjak-injak karena 90% perjanjian itu bukan soal ekonomi, perdagangan semata, tapi ini juga terkait dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk juga demokrasi kita. Baik. Pak Hala, tadi disampaikan oleh Pak Ikrar, Indonesia diinjak-injak. Kemudian juga disampaikan, kalau saya rangkum, Pak Ikrar merasa bahwa harusnya bisa dapat 6% dong. Artinya 32% turun 19% bukanlah prestasi. Begitu kan Pak Ikrar? Betul. Ya. Tadi saya mau menanggapi dulu. Memang dari dulu yang namanya perjanjian dagang, geoekonomi selalu terkait dengan geopolitik. Nggak pernah ada yang namanya perjanjian dagang tanpa adanya hubungan politik yang kuat. Jadi kalau tadi Pak Ikrar bilang bahwa mana ada dalam sejarahnya bahwa yang namanya perjanjian dagang dikaitkan dengan urusan politik. Itu memang dari dulu seperti itu. Memang permainannya adalah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari dulu yang namanya negara-negara barat, negara-negara yang sudah maju, mereka akan berusaha untuk menerapkan norma-norma mereka ke negara-negara lain. Termasuk juga melalui perjanjian-perjanjian, termasuk juga melalui perjanjian dagang. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang memang sudah selalu dilakukan. Permasalahannya sekarang, apakah Indonesia melalui sebuah perubahan yang terjadi sekarang, yang namanya WTO tidak berfungsi. Jadi semua urusan dagang ini tentunya harus diselesaikan dengan cara bilateral. Amerika Serikat adalah negara dengan importir paling besar di dunia saat ini. 4 triliun US dollar. Dibandingkan dengan China 3,1 triliun US dollar di tahun 2024. Saya tanggapi. Jadi Amerika Serikat memang merupakan negara yang paling besar. Ya, sekarang bagaimana kita menyikapi ini? Kita harus tumbuh secara ekonomi. Dan salah satu sektor yang memang sangat-sangat membutuhkan, khususnya karena memang competitiveness di industri yang labor intensif, yang commoditize, memang sangat tergantung kepada masalah tarif. Gitu. Jadi ya itu yang pertama. Kedua, bicara mengenai masalah TKDN. Memang yang namanya saat ini di seluruh dunia semua norma, mau itu dengan CEPA dengan EU,
mau itu kita mau menjadi bagian daripada OECD, semuanya juga akan meminta Indonesia untuk Relaksasi. bergerak untuk bagaimana kita bisa mengurangi peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan TKDN. Amerika Serikat, kita melihat bahwa kalau dari sisi pengusaha, bahwa pengaruh daripada relaksasi TKDN ini terhadap competitiveness kita akan jauh lebih sedikit. Ini urusannya bilateral, bukan sesuatu yang diterapkan secara multilateral. Jadi kalau kita terapkan hal ini, bukan serta-merta kita harus buka juga dengan Cina. Saya Kita bisa harus tanggapi. khawatir dengan bagaimana urusan TKDN kalau kita berurusan dengan China misalnya. Jadi ini adalah satu hal yang strategically, kalau kita melihat ini, value creation yang bisa diciptakan Indonesia, dan yang paling penting adalah saat ini adalah bagaimana dengan 20 juta orang yang memang bekerja di industri tekstil, garment, dan juga alas kaki saat ini. Itu yang harus kita pikirkan. Oke, saya bertanggapi Pak ya. Kalau kita lihat Pak ya, benar memang ada unsur politik di situ. Tapi apakah kemudian sampai masuk ke dalam misalnya bagaimana Amerika menekan supaya yang namanya Meta ataupun Google ataupun apa itu kemudian tidak membayar uang sedikit pun terhadap publishers right Indonesia, ya. Ini kita bisa belajar dari Australia, kita bisa belajar dari berbagai negara yang kemudian menggunakan undang-undang yang mereka miliki supaya itu nggak gratis, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kemudian apakah kita benar-benar memiliki suatu kebebasan? Kita nggak boleh misalnya memiliki suatu kemerdekaan untuk berhubungan dengan siapa saja, ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan bagaimana pengaturan mengenai geopolitik, geostrategis itu dimasukkan ke dalam suatu komponen, ya, di dalam itu, ya. Seakan-akan ini hanya terkait dengan persoalan tarif. Dan jangan lupa siapa yang kemudian menentang kebijakan Trump ini adalah dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri yang melihat bagaimana permintaan dari importir Amerika Serikat sendiri dan juga konsumen Amerika, karena tarif Trump itu benar-benar menyebabkan mereka juga susah untuk mengimpor dan rakyat membayar mahal barang-barang impor sendiri, ya. Makanya kalau dilihat situ tarif Trump itu di mata Mahkamah Agung Amerika inkonstitusional. Dan kalau Mahkamah Agung Amerika sudah mengatakan demikian, makanya kemudian kalau Anda lihat India menghentikan perundingan mengenai perdagangan tersebut, ya. Dan kita juga harusnya menghentikan dulu perjanjian ataupun perundingan mengenai itu. Kenapa? Sebab kalau kita melakukan seperti itu, saya mau tanya pada Anda, berapa sih yang diimpor oleh Amerika dari sandal, tekstil dan sebagainya itu? Super besar, Itu Pak. besar tadi. Oh iya, Besar ya sekali. tahu, tapi Justru Amerika adalah negara importir Ya, berapa paling nilainya? Saya besar mau tanya untuk pada Anda. garment, tekstil, footwear, dan juga komoditas-komoditas seperti misalnya vegetable oil, coffee, dan lain-lain. ya berapa Kakao. nilainya? Saya mau tanya pada Anda. Tadi, Dibandingkan kalau kita lihat misalnya bahwa total import Indonesia Amerika, sell note, pokoknya Shop, ini nggak shop, boleh, wajib. ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau Anda baca itu yang namanya, saya kebetulan tadi saya udah baca itu, yang apa namanya itu ART itu, makanya saya diledek. Ya. Kamu mau nanti malam ngomongin apa? ART itu Oke. asisten Oke. rumah tangga, dia bilang gitu. Oke, baik. Saya coba ke Pak Pratama gitu. Ya. Dari sejumlah kesepakatan, ada yang sensitif yang Anda jelas tahu, salah satunya soal transfer data. Ya. Apakah ada isu kedaulatan yang terlanggar di sini? Ya, begini Mbak Ilona, sebenarnya isu ini sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu ya, ketika tiba-tiba kita terdadak White House mengeluarkan publikasi bahwa di antara perjanjian dagang ada ngomongin masalah transfer data, dan itu tidak diomongkan sama sekali oleh pemerintah kita saat itu. Dan kemarin juga dibahas lagi. Begini, kita tahu bahwa data is the new oil, data is the new gold, ya kan? Gimana sih Mark Zuckerberg bisa sekaya ini? Gimana Jeff Bezos bisa sekaya ini? Emang dia jualan buku? Emang dia jualan apa? Nggak ada, data gitu. Ya kan, gimana Mastercard, gimana Visa, gimana mereka bisa menjadi perusahaan yang sangat besar sekali? Data gitu. Nah,
Oleh karena itu, ketika ada perjanjian antara Amerika dengan Indonesia, kemudian ada kesepakatan bahwa Indonesia nggak boleh lagi loh ya, membatasi ketika ada transfer data ke perusahaan-perusahaan Amerika. Nah, tapi perlu saya luruskan dulu, transfer data itu bukan berarti kita memberikan data kita ke sana ya, bukan ya. Kita mentah-mentah memberikan data ke sana, bukan. Tapi kita menggunakan platform-platform, kita menggunakan perusahaan-perusahaan Amerika, clouds, kemudian media sosial dan lain-lain begitu, yang ketika ada perjanjian itu gitu ya, kita masih belum bisa melakukan pengamanan terhadap data masyarakat kita. Oke. Kenapa belum bisa melakukan pengamanan gitu? Karena dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Indonesia nggak boleh memaksakan bahwa data itu harus localization gitu. Indonesia itu nggak boleh bahwa sistem keuangan gitu itu dipaksakan harus ada di Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya kita harus hati-hati. Kenapa? Ketika kita bekerja sama dengan Amerika, Amerika itu dikenal dengan negara yang nggak peduli terhadap perlindungan data pribadi. Mereka nggak punya undang-undang pelindungan data pribadi. Sehingga ketika Eropa dia bekerja sama dengan Amerika, Eropa punya General Data Protection Regulation gitu ya, harusnya nggak boleh tuh kerjasama dengan Amerika karena Amerika nggak punya level keamanan yang setara. Akhirnya apa? Dipaksa harus bikin perjanjian bilateral. Mas Pratama, dengan fakta yang Anda bilang barusan, Ya. tapi kan tetap ditandatangani. Kita garis bawahi di poin 33, Ya. Di poin 34, 32 maksud saya. Di poin 32 itu jelas mengatakan bahwa mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan perlindungan data. Tapi Anda bilang mereka nggak punya, Nggak tapi dong. tetap ditandatangani. Ini, Gimana sih? mereka itu punya undang-undang namanya CLOUDS, punya undang-undang visa. Visa itu Foreign Intelligence Surveillance Act gitu. Yang membolehkan pemerintah Amerika itu boleh minta data ke semua perusahaan yang ada di Amerika dimanapun dia berada di seluruh dunia gitu. Artinya kalau kita tidak memaksakan ya, ada perjanjian khusus antara Indonesia dengan Amerika, saya takutnya kita akan kejadian seperti tahun 2016 ketika ada 1 juta lebih data orang Indonesia di Facebook digunakan oleh Cambridge Analytica untuk proses kampanyenya Presiden Trump tanpa izin kita. Mbak, di Amerika itu banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang didenda besar habis-habisan oleh Eropa gitu karena menyalahgunakan data masyarakat Eropa. Kemarin terakhir Meta itu ada 400 juta US dollar. Ya, ya. Artinya apa? Kita ketika ada perjanjian seperti ini kan harus berpikir, oh memang di dalam undang-undang kita, undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi itu membolehkan di pasal 56 kita meletakkan data di luar negara Indonesia. Tapi ya gitu, data itu data apa gitu? Oke. Data yang dengan kekuatan yang sama dan itu digarisbawahi bahwa Amerika harus memberikan kekuatan yang sama, pengamanan yang sama dengan data yang ada di Amerika. Nah, Oke. di Indonesia belum bisa. Kenapa? Karena undang-undang ini belum bisa dijalankan. Oke, baik. Gitu. Nanti Kenapa kita belum bisa lanjutkan dijalankan? lagi. Karena lembaganya belum dibentuk sama Belum presiden sampai dibentuk. saat ini. Baik. Mas Umam, jadi apakah memang dari kesepakatan soal transfer data ini ada kedaulatan negara yang dilanggar menurut Anda? Termasuk di isu-isu kayak sertifikat halal, TKDN. Oke. Saya coba tarik dari perspektif yang lebih global. Apa yang terjadi saat ini bukan hanya Indonesia. Yang sudah menandatangani ini ada 8 negara. At least dari sekian banyak komunitas dunia yang sudah mendapatkan quote by quote diplomatic bullying dari satu pemimpin yang terkategori barangkali erratic leader, unpredictable, bisa berubah-ubah dengan cepat, dan itu adalah sebuah realitas politik internasional yang memang karakternya sangat realis per hari ini. Dan kalaupun Indonesia mendapatkan 19%, tadi udah diperdebatkan, ada yang menganggap itu sebagai sebuah capaian karena turun dari 32%, ada yang dianggap tidak. Tetapi di negara-negara lain praktis juga di angka yang relatif tidak jauh berbeda. Malaysia di angka 19%, sama. Titik perbedaannya hanya soal kesepakatan kita tidak boleh, mereka tidak boleh beli nuklir, kita ada klausul tentang itu. Tidak ada klausul tentang itu. Kita cek sekali lagi, Taiwan. Taiwan adalah aliansi tradisional, bahkan satelit dari Amerika yang ada di Asia Timur. Toh juga dikenakan 15%. Oke. Artinya apa? Ini satu gambar besar yang memang meletakkan ada sebuah situasi di mana US, kalau misal kita kembali pada referensi klasik ya, tulis oleh Robert Cohen, itu After Hegemony, bahwa struktur ekonomi internasional itu tidak lepas dari yang namanya kekuatan hegemon.
per saat ini diakui atau tidak, bukan hanya struktur ekonomi global, lembaga-lembaga multilateral juga tetap berada di bawah kekuatan hegemon. Dalam konteks ini adalah Amerika Serikat. Oke, baik, tapi Nah, kalau misalnya dibandingkan kalau dengan misal- sebentar Mas, karena Anda tadi menyandingkan Indonesia dengan sejumlah negara, tapi adakah poin yang seperti disampaikan oleh Pak Ikrar tadi bahwa sepertinya Indonesia tersandra, apa kata AS, lo harus ikut? Begini, kita ya, kalau misal itu di dokumen itu, kita perlu dudukkan, ada dua hal yang perlu diantisipasi. Kita jangan terlalu terkecoh dengan tarif. Karena tarif itu bisa up and down. Kalau tarif, memang di beberapa konteks komoditas tertentu, kita to some extent diuntungkan. Oke, tapi kalau dari Misalnya isu ya, kedaulatan gimana yang tadi saya tanya sebentar, soal transfer data? di level itu harus dikelirkan. Kalau misal tadi komoditas kopi, kemudian karet, kemudian apalagi tadi garment dan lain sebagainya, kita diuntungkan, termasuk kedelai, karena praktis kita memang tidak begitu kondusif untuk menumbuhkan kedelai atau jagung. Gandum. Tetapi satu hal yang harus diantisipasi, seperti terkait dengan pembelian pesawat, itu memang harus diantisipasi. Karena kalau misal yang ditawarkan oleh US per saat ini yang terinfo di kita adalah jenis 737-800. Dan kalau misal jenis 737-800, speknya itu sebenarnya untuk perjalanan panjang. Artinya interkontinental. Sementara kita itu basisnya archipelago. Maka yang lebih cocok itu tipe-tipe sedang. Kalau misal dia dipaksa besar, sementara komunitas passengernya tidak begitu kuat, saya agak khawatir dengan Garuda. Itu di poin itu. Oke, baik. Nah, di poin yang lain yang harus diantisipasi, tadi masukan dari Prof. Ikrar, Bu Kony, yang perlu diantisipasi dari kita semuanya, karena saya yakin nggak ada di antara kita yang pro Trump, itu nggak ada. Ini Pak Hala juga bukan pro Trump, ini Mas Tama juga bukan pro Trump. Yang perlu diantisipasi adalah aspek non tarif. Oke, baik. Maka tadi ketika Pak Ikrar menyampaikan aspek-aspek itu aspek non tarif. Oke, Jadi baik. bicara tentang TKDN, bicara tentang, saya kira semua sudah menotis. Kementerian Luar Negeri China sudah merespons secara langsung bagaimana baik. kemudian perkembangan dinamika diplomasi antara Indonesia dan US. Artinya apa? Ini memicu konstelasi yang kemudian bisa impactnya pada konteks strategis secara ekonomi dan politik ke depan. Oke. Belum lagi yang lain-lain soal halal. Nanti saya lanjutkan sertifikasi soal halal dan non tarif sebagainya. ya, Mas Umam. Mas Agung, kesepakatan dagang udah, gabung BOP udah. Nah, jadi menurut Anda diplomasi kita naik kelas atau enggak? Karena Anda yang ngomong begitu. Nanti kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.